Yang bagikan ya, Pak? Bagikan yang paling bawah layar. Bagikan layar. Videonya tolong hidupin semua karena kita live stream. Jadi biar kelihatan nanti yang nonton, oh ada pesertanya enggak. Layarnya tutup semua, enggak ada gambarnya. Kok tidak bisa ya, Pak? Ya, kita sudah mulai live stream. Bentar, Bapak. Masih Mana ya? ditunggu share screen-nya. Bisa? Bawah ini. Ini kan dibuka kan, Pak? Yang tadi gimana kembalinya? Oh, ini iPhone ya? Bukan dulu, Pak. Ini. Udah kebuka kan Zoom kamu mana? Zoom-nya udah. Bentar ya, Pak. Udah kebuka kan Zoom kamu mana? Zoom-nya udah. Masuknya ke dokumen apakah ada, Pak? Pembagian. Geser tadi Pak. Baru 12. Geser ke samping. Udah ya, MPI udah semua kan, udah nulis semua kan? Nah, ya. Yang lainnya udah keluar belum PPT-nya? Yang lain sudah keluar PPT-nya? Oke. Lagi dulu. Lagi rame ini apa? Cek lo. Thank you. Mana? Belum ada keluar tempat saya. Yang lainnya sudah keluar belum PPT-nya? Yang lainnya sudah? Coba bawa sini punya sana HP-nya. Video. Keren nggak ini? Bocor apa? Enak ini. Satu. Next view. Aduh. Ini. Ini filter sih. Tanda titik merahnya nanti jangan diklik ya, itu kalau diklik hilang. Nggak ada, Pak. Ada yang bawa laptop nggak? Kenapa punya begini? Kok rice yang dulu lagi? Ambil rice tuh.
iso. Marah belakang wae lah no. Hah? Bu? Udah. Kata-katanya. Enggak perlu. Enggak perlu apa? 0589. Oke. Nah, ya. Bisa dibantu yang lain? Yang handphonenya Android ada nggak? Dibantu ya, apa ya? Share di grup. Ayah. Dapat baru lah. Dulu. Benar. Salah. Bisa? Oh, ini sekarang malah masuk lagi. Tadi keluar sendiri ya? Oh, pantesan. Iya. Coba dibagikan. Maksudnya apa ya? Bagi layar. Aduh, takut. 86. Muhammad ya? Terbuka. PPT-nya tolong di-share ke teman sebelumnya. Share dulu PPT-nya. Iya lupa. Terlupa. Ya Bapak itu. Ntar Bapak nak tutup. Itu. Layar. Udah di-share ke temannya? Ntar Pak. Gimana? Tidak. Coba Bapak. 20 banyak ya. Sekali lagi. Itu yang ini lagi. Dan di mana ada? Tinggal digeser, yang titik merah jangan diklik, nanti hilang. Oh Bapak. Mana? Iya Bapak lagi bisa bikin. Ini. Udah. Ini satu-satu gitu.
tinggal diputar layarnya. Di situ kan ada pilihan putar layar. Ada nggak? Putar layar. Aku putain tadi. Ini bisa di. Nah, putar layar. Oke, putar layar. Iya kan? Kalau ini dia. Kan? Bentar, Pak. Bentar. Kalau putar doang, Masih bingung jangan putar gitu aja nggak apa-apa. ini ya, Pak. Bisa baca semua. Baik, Bapak. Biasa aja nggak usah diputar nggak apa-apa. Sudah ya, waktu sudah mau habis. Tolong kita tutup ya. Yang nonton hanya kita, tapi juga mancanegara. Mikrofonnya yang di kelas atau diperkecil, suara saya biar nggak dengung. Ya, biar nanti yang dengerin yang di rumah atau yang online ya. Baik, Itu Bapak. ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kudus, juga ada yang dari Tulang Bawang. Ada yang namanya Tulang Bawang nggak? Nggak ada, semua deket-deket sini ya. Allah. Nah, kita aja. Udah ya, Ya, Pak. jangan diputar lagi. Ini nggak bisa. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kehadirannya para mahasiswa mahasiswi YAI Agus Salim yang hadir di kampus maupun yang hadir melalui virtual ya. Karena mereka yang melalui virtual ini adalah mereka yang jaraknya jauh, tapi keinginannya luar biasa ya di kampus YAI Agus Salim. Jadi kita harus hargai teman-temannya. Jika nanti ada temannya yang kelas online, terus yang kelas offline yang di dalam kampus ini, dosennya lupa nggak online, minta tolong ya. Pak, tolong Pak sekalian online atau minta link Zoom-nya sama Kaprodi masing-masing. Kaprodi Ariza, Kaprodi Anita, Kaprodi silakan ini ya. Nanti disebutkan lain. Jadi ada tengahnya. Ya. Ya, Bapak. Di kampus karena mahasiswa itu yang dituntut aktif bukan siapa-siapa tapi diri kita sendiri ya. Saya ulang kembali karena tadi saya ini ya online. Ada, Ya. Bapak. Jadi yang aktif di sini bukan siapa-siapa tapi diri kita. Jika ada dosen yang lama langsung dicek, yang punya nomor dosen langsung saya ya, nanti saya kasih. Nanti kalau misalkan ada yang kok Pak ini ada waktu jadwalnya jadwal Bapak jam sekian ini mohon diisi Pak gitu ya. Online, kalau yang online, tapi kalau dosennya lagi tolong online. Atau minta tugas ke dosen masing-masing ya. Jadi jangan sampai ada jam yang kosong. Kalau misalkan ada dosennya lagi sibuk, kita kan nggak hanya dosen sini. Dosen kita adalah gabungan dari dosen mobil, UIN atau IAIN Meeting. Jadi yang di sini harus aktif. Ya. Sudah dibuatkan grup baik online maupun offline. Jadi kalau misalkan ada dosen yang nggak aktif, minta WhatsApp ke saya. Setelah itu kalian tolong dosen masing-masing, nggak berdosa, ya. Malah kalian dapat apresiasi mahasiswa aktif, ya. Minta tugas kalau misalkan dosennya sedang sibuk atau lainnya. Mudah-mudahan minggu depan dosennya bisa aktif kembali. Ya, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup, Bapak. Selanjutnya di sini karena ada mahasiswa yang belum ada dosen
ekonomi syariah, PAI maupun PBA. Jadi saya di sini buat kelompoknya nanti di grup WhatsApp. Jadi yang saya kasih tugas adalah dari MPI dan PGG, tugas kelompok. Terus untuk yang PAI, PBA dan ekonomi syariah nanti bisa menyesuaikan. Kalau misalnya belum dikasih tugas, bisa langsung ke saya atau bisa langsung chat dosen yang bersangkutan minta tugas ya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Yang di dalam kelas nggak ada ya? Ya, Pak. Cukup, Pak. Selanjutnya materi kita yang pertama adalah apa? Yang Ilmu kealaman dasar. oh iya. Ilmu kealaman dasar. Ya. Kolom dan pengantarnya dibaca, Sarah? Semua, Pak. Iya, pengantarnya. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ilmu kealaman dasar bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam kemampuan berpikir kritis, kreatif, sistematis, dan ilmiah. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memiliki wawasan yang luas dan pemahaman etis serta estetis. Mata kuliah IKD ini juga dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki kepekaan dan empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban, dan menjunjung tinggi kemampuan kemanusiaan. Dengan mempelajari IKD, mahasiswa diharapkan mempunyai wawasan terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta dapat berperan mencari solusi pemecahan masalah lingkungan hidup secara arif. Baik, terima kasih Sarah Aprilia. Seperti yang saya utarakan tadi, jadi di sini baik mahasiswa online maupun offline, tolong yang aktif ya. Kalau misalkan sudah di-share jadwal, kalau nggak punya nomor WhatsApp dosen, bisa langsung WhatsApp ke saya kasih ya. Jangan sampai ada jam yang kosong, sayang ya. Minimal minta tugas. Tidak hadir, minta tugas. Ya. Kita nilai ini enggak dengan Lumayan. Nah, kalian masuk ke semester 2, 3, 5, dan selanjutnya di sini kalian akan tentang ilmu kealaman dasar. Yang tujuannya untuk apa sih? Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Ya. Mahasiswa yang di sini sangat aktif karena tidak bisa datang ke kampus atau mereka itu jaraknya terlalu jauh, jadi aktif. Dan tidak perlu khawatir yang online ya. Kami tetap terhubung dan selalu aktif 24 jam. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung chat WhatsApp atau bikin grup WhatsApp ya. Jadi di sini jangan bingung. Oh, ini yang online kelasnya sendiri. Jadi kalian kan kelas reguler. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti kelas online-nya gimana? Sama. Jadi kalau misalkan kalian ada kelas offline, dosennya lupa nggak online, minta tolong ingetin, ini ada mahasiswa yang online. Jadi minta tolong online pakai Zoom ya atau pakai Google Meet kan gratis. Dosennya pasti paham, ada namanya kelas. Jangan sampai kalian biarkan kalian yang online. Kasihan ya. Begitu. Jadi di sini kalian dituntut kualitasnya, kualitas mahasiswa dari situ. Yang saya nilai, perhatikan, yang saya nilai adalah tidak hanya aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang paling penting saya nilai adalah aspek spiritual. Bagaimana spiritual kalian, sama teman kalian bagaimana. Ya, saya melihatnya dari apa? Dari ketika kalian diajar oleh dosennya, kalian offline, dosennya offline. Kalian tahu ada teman kalian yang online, berarti kan teman kalian nggak kebagian kuliah. Berarti kalian harus
Paling nggak kalian mengingatkan, itu urusan dosennya, mau gimana urusan dosennya, yang penting kalian mengingatkan, Pak, tolong sambil online, kasihan teman saya yang online ya, bisa pakai Zoom, bisa pakai Zoom. Takutnya nanti yang online kan nggak kebagian, kasihan. Atau kalau misalkan kalian dapat tugas yang offline, teman-teman diberitahu lewat WhatsApp, ya. Kalau saya sudah buat semua ya. Terima kasih ya, sudah pintar. Alhamdulillah. Jadi blog itu fungsinya tidak hanya kalian gunakan saat ini. Ketika nanti kalian jualan, kerja atau promosi dagangan kalian, kalian bisa memasukkan semua data-data kalian atau barang dagangan kalian atau mungkin jualan kalian ke situ, promosi. Ya. Ya, Pak. Jadi web itu fungsinya nggak hanya untuk kuliah saat ini aja. Nah, setiap masa kuliah, saya kasih tahu caranya, biar kalian rapi ya. Kalau dicetak kemungkinan hilang, 10 tahun mungkin udah hilang. Jadi semua makalah, tugas-tugas makalah mungkin prodi lain, atau makalah mata kuliah lain, itu di copy paste, di copy, di paste, di posting di blog masing-masing. Paham ya? Terus kalian ketikkan. Misalkan ini mata kuliah Al-Quran Hadis sendiri makalahnya. Jadi kalian punya data abadi yang tidak akan hilang selama kalian punya paket data. Ya, mau dibaca 100 tahun lagi atau 80 tahun, mungkin kalau umurnya panjang, itu masih tetap bisa kalian baca. Ya, itu yang dari sini, kalau di sana mungkin berbeda. Gitu. Jadi tugas kalian tulis, jangan di print, jangan dicilid, jangan dikumpulkan seperti buku, dibuat buku, jangan. Kalian posting di blog masing-masing atau di web masing-masing, kasih sellingnya. Nanti saya komentar di bawahnya. Ya. Simpel nggak? Ringan ya? Ringan. Daripada nanti kalian harus ngeprint atau jilid atau mungkin nyetak buku atau ini kan capek. Ya. Tapi syaratnya diedit yang rapi, dikasih logo kampus, kelompoknya ditulis namanya misalkan Sarah Aprilia, Mufida, terus misalkan Rahmat misalkan, nah berarti ditulis yang rapi, terus baru dikasih pembukaan, pendahuluan, pembukaan, pembahasan, terus penutup. Ya. Tidak perlu dibuat PPT, cukup kalian nanti share linknya di grup. Nanti ketika kalian presentasi, cukup kalian bagikan aja blognya. Ya, kalian masuk blog, share screen atau share layar, kalian geser, nanti udah keluar nanti tulisan kalian. Ya. Yang mau bertanya atau menanggapi langsung suruh posting kalian. Ya. Saya menanggapi di komentar. Jangan di chat Zoom, komentar. Oke? Baik, Bapak. Yang online ya. Kalau itu. Ya, Pak. Halo. Paham ya? Paham, Pak. Eka? Paham, Pak. Ya, nah. Kalau Mintasari ini mahasiswa, walaupun ada 7 yang bergabung, tapi nanti kalau udah ketemu suruh masuk ke grup ya, yang 7. Baik, Bapak. Nanti takutnya ketinggalan kan saya. Selanjutnya mahasiswa dituntut kritis, yang kedua adalah kreatif. Blognya gitu-gitu aja, kreatif dong. Dikasih gambar, dikasih warna kan bisa. Dikasih warna, dikasih hiasan. Kalau yang punya dengan cara jualan baju, kasihlah bawahnya promosi dagangan, nggak apa-apa. Itu kalian. Ya. Malah saya kasih nilai plus. Masih kuliah tapi sudah ada jiwa bisnisnya. Masih kuliah tapi bisa menghasilkan cuan. Jadi taruh di situ, nggak apa-apa. Itu ada nilai plusnya. Taruh dagangannya di situ. Nanti nggak apa-apa orangnya. Ini ada masalah, iya ini ternyata yang jualan mahasiswa. Kan nggak apa-apa. Siapa tahu orangnya bersimpati, ngasih donatur atau ini kan kita nggak tahu ya. Selain kreatif harus juga sistematis. Ya. Nanti di blog jangan acak-acakan. Mahasiswa itu sistematis. Di blognya masing-masing nanti tolong dirapkan. Pertemuan pertama kan saya kasih PPT. Kasih PPT, kalian mau upload juga monggo silahkan. Atau kalian masuk juga monggo. Itu nanti karya tulis kalian kan ini totalnya yang PGMI 6 ya? Pak. 7 ya? Yang baik tadi berapa? Yang saya?
9 berarti totalnya 15. Ini ada 10 pembahasan. Ya. Saya bagi 3-3 berarti satu kelompok berisi mahasiswa, tapi satu kelompok membuat 2 karya tulis. Satu kelompok membuat 2 karya tulis. Ya. Karya tulis pilihan. Jadi satu karya tulis cover, ya ada logo salin, ada pembukaan, pembahasan, dan penutup. Nanti karya tulis yang kedua juga sama. Ya. Presentasinya kapan? Yang selesai duluan presentasi. Minggu depan misalkan Sarah udah selesai kelompoknya. Minggu depan bisa langsung presentasi. Ya. Untuk terapi. Tapi kalau misalkan saya yang kedua belum, berarti minggu depannya lagi boleh, silakan untuk presentasi. Kita diskusi bersama, sharing bersama, ya. Harus sistematis. Di sini nggak hanya sistematis dalam segala bidang ya, tapi juga sistematis dalam berpikir. Harus urut, rinci, dan jelas. Selanjutnya ilmiah, juga harus ilmiah. Serta merta download, ada Google download, copy paste, ada apa adanya. Itu tidak disarankan. Caranya gimana? Kena plagiarisme, kalian edit, ya, sesuaikan dengan tema kalian, ya, sesuaikan dengan tema kalian, nggak harus, pokoknya tambahin kata-kata yang kira-kira orang lain mengira tulisan orang lain, tapi tulisan kalian, ya, ditambahin kata-katanya, entah itu kata-katanya ditaruh sisi kalau di jangannya nggak boleh, kalau sendiri ya. Copy paste. Semua pada punya laptop kan? Punya, Pak. Jadi, Pak. ya. Oke, selanjutnya tujuan tadi mempelajari halaman dasar itu mahasiswa diharapkan memiliki wawasan yang luas. Jangan bisanya ngejar-ngejar tapi tidak memberikan tanggung jawab, ya. Jadi mahasiswa itu ada yang bisanya minta tapi tidak bisa memberikan tanggung jawab kewajibannya, tidak menjalankan kewajiban tapi mintanya hak. Contohnya apa? Cara apa? Nah, kalau kalian minta uang orang tua, kalian kewajibannya, ya. iya, Pak. Kalau kalian minta hak kalian, berarti kalian minta dikasih uang jajan, kampus gitu. atau tanpa, berarti kalian juga harus menjalankan kewajiban kalian. Kewajibannya apa? Wajibannya orang tua banyak, Pak. Satunya? Satu. Orang tua. Yang paling penting apa? Jangan nyakitin hati orang tua. Kalau misalkan lagi repot, udah diam aja, jangan dijawab, jangan apa. Kalau misalkan lagi repot, lagi kesal banget gitu ya, tapi orang tua tersinggung. Jaga perasaan orang tua. Banyak sebenarnya, ya. Nah, mata kuliah IKD ini dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki kepekaan dan empati sosial. Sama seperti yang saya utarakan tadi, kalau mahasiswa ada yang online, kalian walaupun online kan nggak ketemu secara langsung, tapi kalian kan ketemu secara dunia maya, ya, secara visual, ya, secara virtual, ya. Jadi kan harus, nah, misalkan kok mahasiswa, oh teman saya ini ada yang online, Pak, iya, Pak. Yang penting ngomong gitu, yang ngajar, ini ada yang saya Pak, tolong Pak sambil online gitu kan. Mereka itu sama, kan nggak mungkin datang ke sini. Ya, jadi kalian juga harus aktif. Jadi mahasiswa itu harus aktif karena kita dosen itu dosen cuma kurang, kadang dosen ada yang ngajar di
terus ada yang di IAIN, mereka itu juga ada di sini. Jadi kadang mereka itu lupa mahasiswanya dari mana, yang tahu yang di kampus. Kalau kan ada yang di sana juga, takut nanti ada yang lewat. Makanya di grup tolong tetap aktif ya, jangan diam aja. Mungkin nanti dosennya ngecek dari saya, nggak apa-apa. Pak ini tugasnya di mana Pak? Gitu ya. Jadi nanti di grup. Jadi tahu nih 15 berarti 3 berarti ada 5, satu kelompok mengerjakan 2 karya tulis. Karya tulis bisa dicari di Google, dirapikan, diposting di blog masing-masing. Ya. Ini kenapa layarnya berubah lagi? Ini Pak, bentar ya, Pak. Ada catatan tuh. Cat aja. Iya udah Pak. Oke, selanjutnya. Harus bersikap demokratis juga. Ya. Harus berkeadaban, menjunjung tinggi nilai kemampuan dan kemanusiaan. Jadi nggak hanya empati sosial juga, harus menjunjung tinggi nilai kemampuan, nilai kemanusiaan. Dengan mempelajari IKD, diharapkan mempunyai wawasan terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah lingkungan hidup secara aktif. Contohnya apa? Kurnia ya? Zainuba namanya? Manda apa contohnya? Pelestarian sumber daya alam. Menjaga menjaga lingkungan. Sumber daya alam ada banyak ya. Iya, Pak. Ada air, ada tumbuhan. Terus kalian apa ya? Merawat. Dia menjaga biar menjaga lingkungan sampai Punah atau mati atau keinjek-injek orang. Kalian harus ya. Pelestarian itu nggak hanya secara fisik saja, kalian dituntut secara pendidikan, harus mendidik. Maka ketika kalian kok sudah merawat, tolong dikasih tulisan. Jadi orang yang melihat tanaman itu tahu juga, kasih tulisan. Siram aku sehari 2 kali misalkan. Tapi kan kalau ada yang tahu di jalan atau apa, ada yang siram. Seperti sampah. Kotak sampah jangan dibiarkan kotak sampah nggak ada tulisannya. Kan kotak sampah yang sekarang kan kotak sampah nggak ada tulisannya ya. Buanglah sampah ke sini. Itu kan paling kita kan mendidik ya. Mendidik orang secara tidak langsung. Jadi biar tidak hanya kalian itu jargon ngajar atau bisanya ngomong tapi nggak bisa ngelakoni, tapi kalian juga bisa mendidik di situ ya. Itu salah satunya. Selanjutnya ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah hidup secara arif, ya, secara bijaksana. Lingkungan hidup ini macam-macam. Nggak hanya masalah sekitar kita, tumbuhan hewan, manusia sama manusia juga termasuk lingkungan. Jadi kalian juga harus di sini dituntut secara arif. Makanya kepekaan spiritual kalian sangat dituntut di sini. Ya, kepekaan spiritual itu bisa dari budaya kalian, dari kebiasaan kalian. Ya, dengan sama teman, dengan orang tua, terutama dengan orang tua ya. Kalau dengan teman mungkin masih ada rasa ya udah nggak apa-apa. Cuma kalau kadang orang-orang kadang kalian bentak kan udah kategori anak durhaka, jadi nggak boleh ya. Itu salah satu. Pokok bahasannya apa sih? IKD dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, alam manusia dan perkembangannya. Yang ketiga, perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Yang keempat, ada bumi dan alam semesta.
Yang kelima, ada keanekaragaman, makhluk hidup dan persebarannya. Yang keenam, ada makhluk hidup dan ekosistem alami. Yang ketujuh, ada sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang kesembilan, perkembangan teknologi dan dampaknya. Yang kesepuluh, isu lingkungan hidup. Pemanasan global, kerusakan ekologis, kelestarian lingkungan. Silakan ditarik ke atas. Screen-nya tarik aja. Awas kepencet yang tombol merah. Oke. Tidak, Pak. Maksudnya apa ya? Menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, sistemik, dan ilmiah, serta berwawasan luas, etis, estetis, serta memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Makanya di sini yang saya lihat nggak hanya psikomotorik aja, afektif aja menguasai ilmunya, kognitifnya, psikomotorik, tapi spiritualnya nggak ada. Kedekatannya dengan Tuhan nggak ada. Cara melihat kedekatan orang itu dengan Tuhan itu dari budaya kalian. Ya, jangan dikira terus kalian di jalan ada duri atau kerikil kalian biarkan saja. Biarin, biar orang lain ini nggak ada yang lihat ini. Nanti kalau ada yang lihat baru saya singkirkan. Nah itu kan ada sisi pengen dilihat orangnya. Ya, itu berarti nilai spiritualnya masih sangat-sangat nol sekali ya. Harusnya kalau nilai spiritual kalian tinggi atau misalkan jiwa spiritual kalian, kalian hubungan kalian dekat dengan Tuhan, harusnya ada yang melihat, nggak yang ada yang melihat, harus kalian singkirkan, ya, karena kalian yakin bahwa Tuhan melihat kalian, ya nggak? Nah itu sangat. Jadi di sini sangat-sangat dituntut sekali mahasiswa itu empati sosialnya juga. Itu karena akan mendorong nanti kehidupan selanjutnya, baik nanti kalian nanti sudah lulus atau rumah tangga, itu yang paling penting itu, ya. Selanjutnya standar kompetensinya selain kepedulian terhadap sumber daya alam, serta mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah lingkungan hidup secara arif, ya. Solusi lingkungan hidup secara arif apa? Ya, secara bijaksana. Bentuk kegiatannya, perkuliahan yang kemarin mungkin belum hadir atau belum sempat menyaksikan live stream yang kemarin adalah yang pertama adalah TK. Ini tatap muka ya, Zoom. Yang kedua adalah tugas mandiri, sudah buat semua kan ya? Ya, Bapak. 15%, 45%. Tugas kelompok belum ya? Presentasi kehadiran sudah dapat 2. Berarti sudah dapat 1,5%. Yang keempat, yang kelima diskusi juga besok, nanti presentasi diskusi. Jadi mahasiswanya juga harus aktif, kita diskusi bersama, sharing bersama. Yang keenam adalah seminar atau besok kita seminar atau presentasi, kita live YouTube loh, ya. Kalian nanti besok presentasi live YouTube. Yang nonton itu nggak hanya orang Indonesia tapi juga orang luar negeri. Ya, jadi tolong dijaga hati-hati. Jangan suka bercanda, jangan suka mainan sendiri. Kalian harus fokus ya belajar. Kan cuma 100 menit. Setelah itu kalian mau loncat-loncat silahkan ya. Selanjutnya ujian tengah semester, UTS. Setelah kalian mau menjalani 8 kali pertemuan atau kurang lebih 7 kali pertemuan, berarti kalian nanti akan UTS, ujian tengah semester. Yang ke-8 adalah ujian akhir semester. Itu untuk perkuliahan. Scroll ke atas. Sudah scroll ke atas? Sudah, Pak. Sudah. Itu punya saya nih yang ngomong. Nah, sumber bacaannya di situ dapat dibaca ya. Ya, Pak. Nanti kalau yang mau ke Gramedia atau ke buku bisa, kalau misalkan mau beli bukunya boleh, silakan. Ya. Iya, Pak. Scroll lagi ke atas. Ya, sudah stop penilaian ya. Nah, penilaian masih sama kayak yang kemarin ya.
Mempertimbangkan kehadiran. Kalau yang saya bilang kan halangan kan ada macam-macam. Ada sakit, ada kondangan mungkin, ada yang kepleset lah, ada yang disuruh orang tua, atau ada yang kerja, atau ada yang lagi ngajar, kayak bodoh amat. Yang penting nggak sakit keras ya. Sakit keras berarti sakit di rumah sakit, itu kan nggak bisa. Kalau misalkan cuma kondangan kan bisa dihidupkan Zoom-nya. Ya kan? Yang penting hadir. Ya, yang penting hadir itu kan dilihat, oh hadir gitu. Biar apa sih Pak? Biar temannya ini semangat. Lah kalau yang kuliah cuma 5, 6, semangat nggak kira-kira? Coba kalau yang kuliah kayak gini, ya, ada yang dari sana-sana kan tambah semangat. Ya, jangan dikira hidup tanpa semangat itu akan mulus ya. Hidup tanpa semangat itu bagaikan apa? Kayu atau pohon yang sudah mengering akan loyo. Jadi hidup itu butuh semangat. Ya. Mau ngapain kalau nggak ada semangatnya percuma. Tidur terus di rumah, tapi nggak ada semangatnya sama sekali. Ya. Jadi semangat itu yang utama. Sama kuliah. Supaya semangat yang hadir harus semangat. Supaya semangat yang hadir, walaupun misalkan saya kondangan, hidupin aja Zoom-nya. Ya, saya nggak ngecek kok, dengerin di rumah, saya nggak ngecek, saya nggak mungkin tahu kamu di rumah tiduran apa ngorok, saya nggak tahu. Yang penting saya lihat, oh ada. Baik, Bapak. Ya, materi nanti bisa dibantu di PTT. Ya. Ya, Pak. Kalau penilaian masih sama itu yang kemarin, ditarik lagi ilmu alamiah dasar. Kemarin ada yang nanya, Pak, IAD, ISD, IDD, Pak. Karena kan sudah jelas ya. Jadi sebelum kalian memasuki semua materi minggu depan kan atau semester berikutnya kan ada macam-macam tuh. Kalian harus menguasai dulu atau mengerti dulu, minimal kalian tahu dulu lah ilmu alamiah dasar. Boleh dibaca, Sarah, ilmu alamiah apa? Ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam, natural, sains merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. IAD hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Thank you. Jadi mengkaji tentang pengetahuan gejala-gejala ya dalam alam semesta ya, termasuk di muka bumi ini. Iya, Pak. Nah, gejala-gejala dalam alam semesta ini ada apa aja sih? Gejala itu kayak itu ya, Pak. Waalaikumsalam. Tanda tangan ya? Laporan itu ya? Sana di tanda tangan dulu yang betul ya. Coba saya pengen ini Dewi Permatasari. Dewi Permatasari. Ya, apa aja gejala alam menurut kamu? Gejala alam apa aja? Hujan juga termasuk gejala alam, panas, terik, mendung. Itu salah satu gejala-gejala alam. Dan ada banyak yang dinanti-nanti mungkin kalau musim panas hujan. Kalau musim Sekarang, Pak. panas, Astagfirullah, manusia ya. Kurang puas. Selanjutnya boleh di-scroll ke bawah. Nah, ilmu pengetahuan itu menurut Profesor Dr. Harsha Bachtiar ya. Boleh dibaca, Sarah? Profesor Dr. Harsha Bachtiar mengemukakan bahwa ilmu dan pengetahuan dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu atau natural science, ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal ini menggunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai
yang berlaku mengenai keteraturan itu, lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kualitas. Hasil analisis ini kemudian digeneralisasikan atas dasar ini, lalu dibuat prediksi. Hasil penelitian 100% benar dan 100% salah. Maaf, satu dulu ya. Jadi ilmu-ilmu alamiah atau natural science, ilmu-ilmu alamiah itu tujuannya itu mengetahui keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Ya. Bisa bumi ini berputar mengelilingi matahari, tetapi kenapa kok bumi ini nggak pernah tabrakan dengan bulan? Ya. Atau bumi ini tabrakan dengan matahari. Terus, lalu dibuat analisis menentukan suatu kualitas. Hasil analisis ini kemudian digeneralisasikan, disederhanakan atas dasar ini, lalu dibuat prediksi. Jadi penelitian 100% benar dan salah. Itu penelitian manusia, karena yang itu hanya Tuhan yang maha ini ya. Jadi manusia itu hanya melakukan penelitian saja. Yang kedua, ilmu social science, ya. Ilmu yang bertujuan mengkaji keteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Untuk mengkaji ini, menggunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu-ilmu alamiah. Ya, pinjam dari ilmu-ilmu alamiah dipinjam untuk dari ilmu-ilmu sosial. Tapi hasil penelitiannya tidak 100% benar, hanya mendekati kebenaran. Sebabnya ialah keteraturan dalam hubungan antara manusia ini dapat berubah dari saat ke saat. Yang ketiga adalah pengetahuan budaya, the humanities, bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawial. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti. Jadi ada keteraturannya antara IAD, ISD, dan IBD. Ya. Jadi sebelum kalian mempelajari, kalian pelajari ini dulu, baru mempelajari yang lain. Ya. Sama seperti kalian nanti masuk ke mata kuliah Al-Quran Hadis, kalian harus dulu mata kuliah tahsin dan tahfidz. Ada ya? Ya. Diingatkan nggak apa-apa. Oh, yang ngajar Pak Dekan, diingatkan nggak apa-apa Pak. Kalau online juga, ya. Kalau misalkan nggak online, tahsin ya. Kalau mau, alhamdulillah, kalau nggak mau nggak apa-apa, yang penting sudah diingatkan, ya. Itu salah satunya itu rasa empati yang ditekankan. Jadi jiwa spiritualnya begitu. Jadi jangan memikirkan diri sendiri. Ya, tapi nggak enaknya biarin aja jangan. Karena di sini sama-sama menuntut ilmu. Ada yang nggak bisa hadir tapi berkeinginan untuk kuliah. Rumahnya jauh tapi itu salah satunya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini yang hadir 22 ya. Berarti ada yang prodi lain ya. Karena yang hadir di sini 15 ya. Yang hadir di sini 15 kan? Enggak. Mana baliknya gini ya? Balik. Ada 14. Ada 14, sorry ada 14 ya. Ada 14 materi. Jadi yang kelompok pertama bisa dicatat ya. Jadi minggu depan bisa presentasi, kita diskusi, kita sharing bersama. Untuk yang kelompok pertama dari yang EBI mana absennya? Campur ya. Tolong yang kelas online ini kan ada satu atas nama Eka Mitasari. Kalau misalkan dia nggak bisa ketemu, bisa dimintain aja. Tolong Eka buat pembahasannya, buat edit gitu ya. Nanti covernya yang kamu, yang satunya lagi penutupnya. Nah udah jadi cover, pembukaan, pembahasan, penutup. Ya. Materi terserah.
banyak di Google banyak. Atau mau beli buku juga terserah ya. Mau dibuat game atau sebuah permainan misalnya dibuat kuis juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting kalian persentasenya melalui YouTube. Jadi persentasenya nanti kalian live di YouTube ya, ada rekamannya. Bapak. Untuk kelompok pertama, Sarah Aprilia, Betty Dera Haryani, sama ini Mahda Hairunisa. Kan? Diacak aja ya, campur-campur aja apa ya. Catat nanti saya minta fotonya ya. Saya ulangi ya. Jadi kelompok pertama itu kalahnya ini karena ada 14 dapat 33 ya, 3 karya tulis ya. Nggak susah kan? Cari di Google. Insya Allah. Tinggal diketik aja materinya apa, nanti keluar, copy paste ya, diedit, selesai. Ada anaknya ada 3, kamu cari yang materi satu ini, kamu yang ini. Sudah selesai semua, diedit, diketikkan di laptop, diposting di web masing-masing di alamat web ya. Yang pertama pengertian latar belakang dan konsep tadi. Pengertian yang tadi ya Pak ya. Ini ya Pak. Enggak, ini saya taruh di ini aja. Pengertian. Yang di grup kemarin itu sebenarnya saya baca lagi. Ya. Ini masih kelompok pertama ya. Manusia dan pemikirannya. Apa aja? Masih kelompok pertama, ilmu dan metode ilmu. Ini boleh pinjam di sini ya. Sarah Aprilia, Mahda Hairunisa, sama Betty Dera Haryani ya. Itu yang saya share di grup kelompok nomor 1 sampai 3, materi 1 sampai 3 itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 adalah Muhrisa Wahyu Ramadhani, Desvitama Oktazia, sama Elmanda Husnulka. Materinya berarti nomor 4 sampai 6 yang ada di grup ya. 4 sampai 6 yang ada di grup. Risa, Desvitama, Muhrisa, Desvi, sama Elmanda. Ya, itu yang kedua. Perlu ditulis di grup. Saya add di grup ya. Ya Pak. Yang pertama adalah Sarah Aprilia, Mahda, terus Betty. Materi 1 sampai 3. Kelompok 2 adalah Muhrisa, Desvitama, Desvitama ini ya. Satu lagi Elmanda. Elmanda kok nggak ada di sini ya? Elmanda nomor Elmanda nomor WhatsApp-nya berapa? 08 08 ya 693 58
80. Kemarin belum buat tugas mandiri ya? Belum. Nanti dibuat ya. Gampang kok ya. Bisa ya. 852 6693 50 80. Ini materi satu sampai 4 sampai 6. Selanjutnya Rahmat Alam. Terus Winih Arum ada ya? Winih Arum. Terus Muzaki Maftuhun. Satu, dua, tiga. Materi 7 sampai 9. Selanjutnya Dewi Permatasari. Terus Ridho Ahmad Fadil. Terus Anugrah. Kan nggak harus ketemu ya, nggak harus ketemu kan, paham kan maksudnya? Kan di sini ada kelas online-nya, jadi kan cukup pakai WhatsApp aja. Maksudnya sekalian dinner, Pak. Ya, nggak perlu kalian sebut cara buatnya gimana. Masing-masing download materinya, diedit, diposting di web masing-masing. Sama, jadi tuker. Misalkan kamu sudah buat makalah, si Ridho sudah, tuker punya Ridho kasihin kamu, yang punya kamu kasihin Ridho. Dan makalahnya itu harus diupload di web masing-masing, ya. Jadi webnya itu penuh nanti dengan makalah-makalah kalian. Itu kan simpanan kalian tuh, karya-karya kalian itu nanti akan dibaca generasi setelah kalian. Nanti kalau punya anak, punya cucu, bilang aja download saja gitu ya. Materinya bingung, download saja punya mama gitu ya. Gampang. Iya, Bapak. Dewi, Ridho, Anugrah, materi 10 sama 12 ya. Zainuba, terus Eka Lumitasari. Nah ini kan online ya. Satu lagi Dinda Alisa. Nah ini tambah satu lagi karena sisa satu. Yang satu lagi Oktaviani. Sakit, Pak. Oktaviani belum buat tugas mandiri ya? Namanya nggak ada. Oktaviani Laili Rahmah. 13 sampai 15. Materinya hanya sampai 14, Pak. Oke, sampai 14. 13 sampai 14. Itu 15-nya nggak usah. 13 sampai 14. Kelompok terakhir 13 sama 14, Pak. Betul. Sama Dinda, susahnya. Okta, Eka, sama-sama, Pak. Sedikit nanti dibaca ya. Terus di buat grupnya masing-masing sudah masuk kan? Zainuba, Eka, Dinda, sama Okta. Ya. Itu walaupun cuma 2 kan sama, susahnya sama ya, harus edit juga, harus upload juga. Kalau posting gampang, editnya yang agak lama ya. Gitu. Downloadnya gampang kan? Gampang, download udah pada pinter kan? Itu aja. Saya belum, Pak. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kelompok berapa ya, Pak, saya, Pak? Siapa ini? Vina. Eka ya? Vina. Ini di rumah ya? Iya, Pak. MPI, PAI? BGMI, Pak. Namanya siapa? Vina Ainul Faiza. Saya cek dulu. Kemarin buat tugas blog belum? Sudah. Vina Ainul Faiza. Ya. Oke, ini kamu kelompok
kelompoknya apa yang kurang cewek tadi siapa? Dewi ya? Dewi Permatasari ya? Ya, kamu kelompoknya Dewi Permatasari, Ridho Ahmad Fadil, dan Putra Anugrah Putra. 10 sampai 12 ya. Oke. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Iya. Satu orang, kan satu kelompok 3 mahasiswa. Satu mahasiswa itu terserah mau ngerjakan berapa, kalian baginya gimana, yang penting dapat 3 materi ya. Materi bisa di-download, dibagi, misalkan Sarah 1, Zainubah 1, terus Alan 1, berarti kan udah ketemu kan, tuker. Mana makalah kamu kasihin saya, makalah saya kasihin kamu. 3. Jadi yang di-upload di webnya itu 3 ya. 3. Jadi misalkan nih Alan, berarti dia uploadnya 3 atau posting 3. Tukeran saja, posting 3. Karena menilainya, yang menilai bukan saya, ya. Ya, yang menilai adalah kalian. Misalkan nih Sarah presentasi, yang menilai adalah Zainubah misalkan, yang menilai adalah Tina atau Eka atau Alan. Menilainya di mana? Di kolom komentar. Ya, kan ada kolom komentar tuh biar rame. Kalau rame kan juga dapat cuan, ya enggak? Biar rame ya. Jadi di kalian itu nanti saling komentar, ya. Tapi jangan berantem ya. Komentar yang ilmiah karena kalian di sini adalah calon-calon ilmuwan. Insya Allah. Bisa carinya ya. Ya Allah, bisa Bapak. Cara postingnya juga udah bisa, tinggal dipaste. Cara editnya juga udah bisa, tinggal dirapi-rapikan aja, diedit, udah diposting. Udah. Saya berarti minggu depan siapa yang berani? Belum bisa berjanji Pak, Insya Allah. Ya. Persiapkan dulu aja materinya ya, tinggal download. Kalau misalkan bingung, di handphone juga bisa downloadnya. Bisa caranya? Ya. Sudah download WPS Office? WPS Office sudah punya semua? Diedit di situ bisa. Terus di copy, di paste, ya. Pak nggak sempat, masa nggak sempat sih? Orang mau dapat ini nggak sempat, mau dapat cuan nggak sempat, ya harus sempat dong, harus semangat dong, mau dapat cuan kan, harus semangat, harus sempat. Jangan dikira kalian bikin makalah, bikin karya tulis nggak dapat cuan. Nanti kalau banyak yang komentar atau mungkin tulisan kalian keren, dicomot orang banyak yang download sampai ratusan ribu misalkan yang download ya, atau mungkin blog kalian pemasukan iklan banyak banget, itu kan bisa cuan. Atau mungkin ada dari produser Lampung atau radar Lampung lihat tulisan keren ini cocok kayaknya dipublish kan, terus ngubungin kalian ini gimana, dipublish boleh nggak, atau mungkin tolong dong nulis dong tentang ini dong, tentang kealaman dasar, ilmu alamnya dasar dong. Nanti kalau tulisannya bagus diupload kan lumayan, ya kan? Itu. Iya, uang memang nggak segalanya, tapi kalau tanpa uang juga bisa mati ya. Orang bisa mati. Ada yang ngomong, jangan mikirin duit, jangan ini. Iya, ya, boleh mikirin yang macam-macam. Kita harus fokus ya sama apa yang kita kerjakan. Tapi kalau misalkan nggak ada uangnya, kira-kira ada semangatnya nggak? Nah, orang nggak disuruh orang tua nggak ada duitnya aja, jalannya aja. Beda sama yang dikasih duit kok, ya nggak? Iya. Orang bisa haji 1000, orang bisa haji katanya nggak pakai duit. Iya, cuma 1. Yang lainnya ngejual sawah, apa nggak duit, ya kan? Makanya jangan terus kita berkata duit bukan segalanya, ya. Tapi segalanya juga itu butuh duit. Duit itu apa sih? Usaha kalian. Yang Tuhan lihat adalah usaha kalian, ya. Usaha kalian sampai mana sih? Udah mati-matian belum? Kalau sudah mati-matian pasti dapat balasannya. Tidak usah kalian minta, pasti dapat balasannya. Yang penting usaha kalian lurus, halal, dan tentunya kalian juga yang paling penting adalah kalian mencintai apa yang kalian kerjakan. Ya, yang paling penting
Kalau bikin makalah berarti cintailah pekerjaan kalian. Kalian jadi mahasiswa, cintailah kalian ketika kalian menjadi mahasiswa. Bikin makalah harus semangat, harus mencintai pekerjaannya. Suatu saat apa yang dicintai kalian akan mendatangkan hadiah kepada kalian, entah itu cuan, entah itu mungkin applause dari teman-temannya. Kan kita nggak tahu. Nanti kalau makalahnya bagus, tiba-tiba kok ada yang komentar di bawahnya, nggak tahu yang komentar itu produser loh, produser Lampung Pos atau mungkin Jawa Pos, kan kita nggak tahu. Ya. Jadi ketika kalian itu sudah masuk dunia kampus, berarti kalian itu harus memang benar-benar siap bersaing ya, internasional ya. Jangan terus saya kuliahnya biasa mencari ijazah, pengen jadi guru, pengen ini. Jangan. Kalian harus bercita-cita setinggi mungkin ya. Karena cita-cita itu nggak ada yang haram. Kalian mau cita-cita apa aja boleh, terserah. Ya. Karena kunci utama kalian punya cita-cita, kalian itu harus punya cinta, harus semangat, harus mencintai apa yang kalian lakukan. Ya. Ketika putus semangat, ingat, hidup ini tanpa semangat bagaikan betul ya, bagaikan itu tumbuhan yang kurang air, itu layu. Bagaimana kalian mau melihat ke depan, orang kalian aja nggak ada semangatnya ya. Jadi kalian dari sini harus semangat ya. Oke, siap ya. Ada yang mau ditanyakan yang online? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Cukup. Cukup ya, karena juga waktunya sudah malam, sudah hampir maghrib. Jadi saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi